Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, eh, selamat berjumpa dengan ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allah selalu melindungi kita semua. Kita berjumpa di hari ini untuk pertama kali, walaupun perjumpaan kita ini tetap saja lewat daring, tidak luring. Tapi tidak apa-apa, karena memang kita harus seperti ini. Anak-anakku sekalian, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena ibu baru pertama kali berjumpa dengan kalian, ibu baru mengajar di kelas kalian untuk tahun ini. Terlebih dahulu ibu akan mengenalkan diri ibu sendiri. Ini adalah profil ibu. Jasa bisa juga berupa barang. Kalau di daring dan pemasaran, maka mereka betul-betul produknya adalah produk barang, begitu ya. Tapi kalau kita seorang akuntan itu produknya adalah jasa. Jadi kita akan menganalisis bagaimana cara memasarkan produk yang akan kita jual. Sebelum ibu menerangkan pembelajaran ini, kalian harus tahu kenapa ibu memberikan pelajaran. Jadi kita harus tahu tujuan dari belajar hari ini itu apa. Jadi maksud ibu memberikan materi ini adalah ibu mengharapkan kalian itu nanti yang pertama mampu menganalisa pasar, yang kedua adalah kalian juga mampu melihat peluang usaha, dan yang ketiga yang paling penting dari pembelajaran di sini adalah kalian mampu melakukan pemasaran dari produk yang akan kita pasarkan, yang akan kita jual. Anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara tentang produk, ketika kita berbicara tentang pemasaran, maka di awal kita akan membuat sebuah perusahaan, di kepala kita pasti akan timbul banyak tanda tanya. Mau gimana ini? Apa yang harus saya jual? Di mana saya harus menjual? Berapa harganya? Modal dari mana? Itu pasti setiap orang yang akan memulai sebuah usaha, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan terlintas dalam pikirannya. Banyak sekali tanda tanya seperti yang terlihat di layar yang kalian bisa tonton ini. Jadi seperti itu. Banyak sekali pertanyaan, ini mau apa ya? Apa yang harus saya jual, begitu ya. Oke, pertanyaan itu sangat wajar. Dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu biasanya terdiri dari 5W dan 1H. 5W, what, gitu kan? Pasti akan bertanya apa yang harus saya jual, begitu. Produk apa yang harus saya jual? Produk apa yang sekarang sedang digandrungi oleh konsumen? Lalu kita juga bertanya lagi, where, di mana kita harus menjual ini? Lalu ada who, untuk siapa, kalangan mana kita akan menjual? Oleh sebab itu, maka dalam pemasaran kita harus awalnya itu kita harus segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu artinya kita harus mengetahui pasar mana yang akan kita tuju. Disinilah who. Ketika kita mengeluarkan produk A, maka kita harus tahu produk A ini untuk siapa. Oh Bu, ini untuk semua kalangan. No, itu tidak benar. Nggak ada produk yang untuk semua kalangan.
Nggak bisa. Jadi produk itu memang kita harus selalu bertanya 5W 1H. Why, where, what, when, who, and how. Why? Kenapa harus ke saya orang beli? Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang paling dasar ketika kita akan memasarkan suatu barang. Jadi kenapa orang harus beli ke kita? Nah, itu harus jadi pertanyaan besar. Toh banyak yang jualan seperti yang akan kita jual juga. Tapi kenapa orang harus datang ke kita? Itu adalah pertanyaan why. Ketika when, kapan kita harus memulai. Kapan waktunya yang tepat untuk untuk memakan, untuk memakai, untuk mengkonsumsi barang ini. Sehingga kita mampu untuk menguraikan apa sih barang kita sesungguhnya. Karena seorang penjual yang baik, seorang penjual yang akan sukses adalah ketika dia mengetahui, dia mengenal banget, dia sangat mengenal apa produk yang dia pasarkan. Dan pertanyaan yang paling mendasar adalah how. How itu adalah ketika setelah selesai W yang 5. Bagaimana cara membuat setelah kita menjawab kelima pertanyaan W tadi. Ketika kita sudah menjawab, kita sudah tahu jawaban 5W, maka kita baru bagaimana cara membuat supaya 5W tadi itu terpenuhi. Kalau sudah seperti ini, maka insya Allah produk yang kita akan pasarkan ini kan sudah melalui riset pasar. Kalian bertanya why, kalian bertanya where, when, what, dan who itu pasti setelah riset pasar. Ketika kalian mengadakan pergi kemana-mana gitu loh. Nah, riset pasar yang tadi diperlukan juga analisis pasar. Apa itu analisis pasar? Analisis pasar itu adalah kegiatan untuk mengetahui karakteristik pasar. Kegiatan untuk mengetahui peluang produk. Dan kegiatan untuk mengetahui persaingan yang ada. Begitu. Ya, ketika kita berbicara tentang analisis pasar, maka kita akan kembali ingatan kita, insya Allah kalian sudah mengenal tentang analisis SWOT. Nah, analisis pasar pasti akan berbicara tentang analisis SWOT. Apa itu SWOT? Kalian sudah tahu, S-nya untuk strength itu adalah lalu W-nya untuk weakness, O-nya untuk opportunities, dan T-nya untuk threat. Yang yang strength dan weakness ya, itu adalah dari perusahaan kita sendiri. Kalau yang opportunities dan threat, ketika kita berbicara tentang peluang dan ancaman, itu artinya dari eksternal. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, jangan ribut ya, nggak boleh ribut, semuanya pada diam. Ya, terima kasih. Sekali lagi, strength dan weakness itu adalah itu adalah dari dalam perusahaan sendiri. Itu adalah kita menganalisa produk ketika berbicara tentang strength, kekuatan dan kelemahan, itu adalah dari produk kita sendiri. Tapi ketika kita berbicara tentang peluang dan threat itu tantangan, itu berarti datangnya dari eksternal, dari luar. Seperti itu. Maka ketika kita berbicara tentang peluang, kita melihat kondisi toko kita seperti apa, lalu daerah lingkungan tempat berjualan kita itu seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu ketika tantangan, kita melihat pesaing kita ada di sebelah
kita dan lain sebagainya seperti itu. Bisa pokoknya kalau berbicara tentang opportunities dan threat itu adalah dari luar. Tetapi ketika kekuatan itu tentang enaknya makanan kita, tentang kualitas dari servis yang kita berikan, itu berarti itu internal strength. Itu lebih gampang kita menilai. Begitupun tentang weakness, tentang kekurangan dari barang kita. Itulah permulaan mulainya kita memulai dari sebuah pemasaran produk. Jadi sekali lagi pertama berarti kita harus berbicara tentang pertanyaan 5W dan 1H tadi. Yang kedua adalah kita harus menganalisis pasar. Kok kita repot-repot menganalisis. Yang pertama adalah kita supaya mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen pada saat ini. Lalu kita juga pasti yang kedua harus mengetahui siapa yang memakai atau yang menggunakan barang dan jasa kita. Berarti ini berkenaan dengan pertanyaan di HU tadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu apakah barang tersebut dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Itu juga kita harus tahu persis. Ya, barang yang akan kita jual itu apa sih gitu, ya? Dikonsumsi sendiri atau dia jual kembali? Tentu ketika barang tersebut dikonsumsi sendiri, maka pembeliannya akan sebatas dia untuk mengkonsumsi. Tetapi ketika untuk dijual, mereka akan membeli lebih banyak kuantitasnya, jumlahnya. Artinya mungkin kita akan memberikan diskon atau potongan harga atau harga yang berbeda dengan ketika kita hanya menjual satuan. Oke. Bagaimana cara menganalisa pasar? Perhatikan di sini, cara menganalisa pasar itu bisa berbagai macam. Bisa berbentuk wawancara, bisa kita hanya observasi ke pasar, kita melihat. Ketika kita ingin tahu di mana kita akan berjualan, maka kita jangan segan-segan untuk berkeliling. Bisa dengan melihat dan lain sebagainya. Lalu kalau ingin mengetahui bagaimana karakteristik dari calon pembeli kita, ya tolong kalian harus lama ngajanteng di mana tempat yang akan kalian tempati untuk berjualan. Kita harus melihat siapa saja yang suka lewat ke depan toko kita. Lalu kan kita bisa melihat dari kalangan yang seperti apa yang lewat di jalan tersebut dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh di gambar. Jadi caranya itu menganalisa pasar bisa jongkok melihat dan lain sebagainya. Bisa kita juga membeli, bagaimana mereka menjual, apakah di situ memang harganya dibanderol atau bisa nawar setengah harga dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti ini. Bisa juga seperti yang di bawah ini ada gambar. Ini berarti dia menggunakan observasi, menggunakan wawancara. Ya. Ada satu moto yang harus kalian ingat sepanjang hayat ketika kalian mau mengeluarkan sebuah produk, ketika kalian mau berjualan apapun itu, maka jual apa yang mereka butuhkan. Ingat itu ya nak ya. Kita harus menjual apa yang mereka butuhkan. Bukan menjual kepada mereka apa yang kamu bisa sediakan. Sekali lagi, ini moto untuk penjual yang ingin sukses. Bahwa kita harus menjual apa yang mereka butuhkan dan bukan menjual kepada mereka apa yang kamu bisa sediakan. Beda menjual apa yang konsumen butuhkan dengan menjual apa yang
bisa kita sediakan. Itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda untuk omset kita, ya. Segmentasi pasar, maka target pasar yang akan kita capai, yang akan kita tuju sudah jelas. Oh, target pasar saya adalah ini. Maka kalian insya Allah tidak akan ragu-ragu untuk membuat sebuah produk yang sudah sebegitu jauhnya kita melakukan riset, melakukan analisa sehingga kita punya segmentasi pasar, dan sekarang kita punya target market, punya target pasar. Oh, ini target saya. Sehingga kalian sudah tahu berapa harganya, nanti warnanya harus seperti apa, lalu kemasannya harus seperti apa, lalu nanti syarat pembayarannya harus seperti apa, lalu dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tahu target market, ketika kita sudah mengerti bahwa konsumen kita itu akan seperti ini, maka insya Allah kita dengan Bismillah, dengan keyakinan bahwa ya Bismillah, saya sekarang akan mulai melakukan usaha, begitu, ya. Setelah kita tahu, maka setelah kita mengetahui target market, yang selanjutnya kita harus mempunyai strategi. Bagaimana strategi pemasaran yang akan kita keluarkan. Strategi ini kan jurus, nak. Jadi jurus-jurus apa sih yang harus kita keluarkan untuk memulai usaha ini? Biasanya strategi pemasaran ini itu disebut, istilahnya di marketing itu marketing mix. Marketing mix itu yang paling populer ada 5P. Pertama adalah product, price, promotion, and place. Ya, ini adalah marketing mix. Jadi strategi pemasaran jangan ribut ya, nak, ya. Tolong nggak boleh. Perhatikan. Yang sedang mendengarkan apa, matikan dulu ya sayang ya. Karena ini penting sekali. Strategi pemasaran, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang strategi pemasaran, maka kita akan berbicara tentang marketing mix. Apa itu marketing mix? Marketing mix adalah sebuah strategi di mana kita akan memasarkan barang. Strategi itu yang pertama dari produk kita. Produk kita itu harus unggul, harus enak, harus sedap dipandang, harus nyaman dipakai, harus berkualitas. Lalu tentang harga, price itu mengikuti ketika barang yang kita jual memang harga bahan bakunya tinggi, ya no problem. Apalagi untuk konsumen zaman sekarang. Harga itu sudah tidak menjadi perhitungan lagi. Kalau memang segmentasi pasar kita adalah kalangan yang tidak berpikir uang. Tetapi ketika kita segmentasi pasar kita adalah menengah ke bawah, maka produk yang akan kita buat harus disesuaikan. Artinya bahan baku harus disesuaikan. Begitu. Lalu setelah produk, setelah barang kita, lalu harganya, nah sekarang tempat yang akan kita pakai di mana? Itulah marketing mix. Marketing mix itu adalah kita harus mengenal produk kita seperti apa, lalu harganya itu harus yakin bahwa tidak akan kemahalan. Lalu selanjutnya tempat juga, place itu artinya tempat yang nyaman, tempat yang tersedia parkir, tempat yang tidak becek, tempat yang tidak bau, tempat yang bersih, yang ditutupi plastik. Kalau hanya jualan dalam nyiru di nampan, berarti kan itu tempatnya harus bersih, sehingga orang yang mau beli juga
tidak jari jipen gitu loh, tidak ih nyengir dulu karena nggak mau apalagi sekarang lagi COVID, berarti penjual harus memakai apa namanya penutup muka dan lain sebagainya, ya harus pakai masker dan terus harus mencuci tangan seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting dan biasanya ini adalah biayanya yang keluar lebih besar ketimbang dari harga produk itu sendiri adalah promosi. Strategi pemasaran yang paling penting di antara semuanya juga punya bagian yang sama, tapi promosi itu memang darahnya dari pemasaran itu adalah promosi. Dan promosi yang paling efektif adalah mouth to mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Artinya produk kita sudah mereka makan, produk kita sudah mereka pakai, produk kita sudah mereka rasakan. Ketika produk kita memang berkualitas, ketika produk kita memang memuaskan keinginan mereka, mereka tidak akan segan, konsumen kita tidak akan segan untuk memberitahu kepada saudaranya, temennya dan lain sebagainya. Cilok di itu mah enak, gak ada nasi gakio, nah kayak gitu. Terus ngejahit di sana tuh, wah enakeun banget, harganya murah, terus orangnya juga sangat ramah dan lain sebagainya. Itu kan jadi bagian keseharian sebetulnya. Ketika kita membuat strategi pemasaran, ya keseharian kalian aja kalau kalian ingin sebuah produk itu mau yang seperti apa begitu, ya. Itulah mengenai strategi pemasaran. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang strategi pemasaran, maka kita berbicara tentang marketing mix. Dan Ibu yakin marketing mix ini sudah pernah diberikan di kelas 11. Insya Allah Ibu pikir sudah ada materi tentang marketing mix, ya. Jangan lupa marketing mix itu terdiri dari 4P, product, price, place, and promotion, ya. Perhatian kalian semuanya, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ibu akan membuka pertanyaan, boleh dengan hand raise hand, atau boleh dengan bertanya di sana, ya. Di chatting di sana. Silahkan kalian yang mau bertanya. Sekali lagi terima kasih. Jangan segan-segan untuk bertanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.